Selamat bertemu, selamat jumpa untuk anak-anak semua. Kita berjumpa melalui video ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya selalu dalam keadaan bahagia dan bisa belajar dengan baik walaupun belajar di rumah, karena ingat kondisi yang melanda untuk dunia saat ini. Baik, kali ini Pak Guru akan menjelaskan pada pembelajaran hari ini tentang peluang empirik, ruang sampel, dan titik sampel. Nah, di akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan peluang empirik, mampu menjelaskan pengertian ruang sampel dan titik sampel, dan kemudian mampu menentukan peluang empirik, mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel dalam suatu kejadian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Peluang empirik. Nah, mungkin dalam hidup sehari-hari kalian sering menonton dan mendengar komentator dan ahli sepak bola memprediksi suatu pertandingan sepak bola. Nah, biasanya komentator dan ahli sepak bola tersebut dapat memprediksi kemenangan suatu tim sepak bola dengan cara mencari peluangnya. Nah, dengan cara ini, mencari peluang kemenangan suatu tim inilah yang disebut sebagai peluang empirik. Nah, untuk lebih memahami pengertian peluang empirik, suatu kejadian dari suatu percobaan, yuk kita perhatikan tabel berikut. Di sini Pak Guru akan tampilkan percobaan dengan uang logam atau koin. Perhatikan tabelnya. Uang koin memiliki dua sisi, yang pertama sisi angka dan sisi gambar. Kemudian total percobaan di sini Pak Guru contohkan melakukan percobaan sebanyak 10 kali. Jadi sisi angka dalam melakukan percobaan selama 10 kali, sisi angka muncul sebanyak 3 kali, disimbolkan dengan huruf F, dan sisi gambar muncul sebanyak 7 kali. Nah, untuk turus ini sama dengan perhitungan banyak kali. Jadi turus inilah untuk menghitung awal dalam menentukan berapa kali muncul dari dua sisi angka ataupun gambar. Nah, kemudian di tabel sebelah kanan, kalian adalah pembanding atau rasio F terhadap NP, artinya rasio banyaknya kali muncul sisi gambar maupun sisi angka terhadap banyaknya percobaan. Kita lihat sisi angka muncul 3 kali, percobaannya sebanyak 10 kali, maka rasiolah 3/10. Begitu juga sisi gambar muncul 7 kali, rasionya 7/10. Kita lanjut. Contoh pertama. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 1 sebanyak 16 kali. Tentukan peluang empirik munculnya mata dadu bernomor 1. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui. Banyak percobaan tadi di awal adalah 100 kali dari satu dadu. Kemudian banyaknya kejadian muncul muka dadu bernomor 1 itu ada 16. Sesuai dengan petunjuk soal. Maka peluang muncul muka dadu atau mata dadu bernomor 1 adalah sesuai dengan rumus tadi F/NV. Banyaknya kejadian muncul per banyaknya percobaan. Itu 16/10. Hasilnya lah 4/25 diperoleh dari masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4, 100 dibagi 4 hasilnya 25, atau diubah menjadi bentuk pecahan desimal, yaitu 0,16. Jadi, peluang empirik munculnya mata atau muka dadu bernomor 1 sebesar adalah 0,16. Kita simak contoh kedua. Suatu kantong berisi 4 kelereng merah, 6 kelereng putih, dan 8 kelereng hijau.
sebuah kelereng diambil secara acak. Tentukan peluang terambilnya kelereng yang bukan warna putih. Ini diperhatikan, satu kantong berisi 4 kelereng merah, 6 kelereng putih, dan 8 kelereng hijau. Jadi yang ditanyakan peluang terambilnya kelereng yang bukan berwarna putih. Kita lihat penyelesaiannya. Sama dengan contoh 1, kita tuliskan dulu yang diketahui. Banyak kelereng. Jadi 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 18. Yang kedua, banyak kelereng bukan warna putih, yaitu 4 tambah 8. Jadi yang bukan warna putih itu jangan dihitung. Ya, yang dihitung hanyalah kelereng warna merah dan warna hijau. Itu sama dengan 12. Karena ditanyalah yang bukan. Peluang terambilnya bukan warna putih, kelereng bukan warna putih. Rumus tadi, F sama dengan N per P. Jadi 12 per 18, masing-masing dibagi 6, 12 bagi 6 hasilnya 2, 18 dibagi 6 hasilnya 3. Atau 0,666 dan seterusnya bisa kita bulatkan menjadi 0,67. Jadi, peluang terambilnya kelereng bukan warna putih adalah 0,67. Gimana? Sudah mengerti kan? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Biasanya disimbolkan dengan huruf S kapital. Titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel atau disebut juga kejadian yang mungkin. Jadi titik sampel ini erat kaitannya dengan ruang sampel. Kita lanjut. Ruang sampel dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan tabel dan dengan menggunakan diagram pohon. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pertama, pada percobaan pelemparan 2 mata uang logam, tentukan ruang sampelnya. Nah, di sini, untuk menentukan ruang sampel pada percobaan pelemparan 2 mata uang logam, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara menggunakan tabel dan diagram pohon. Yang pertama, dengan menggunakan tabel. Perhatikan tabel berikut. Yang di sebelah kiri, kolom pertama sebelah kiri adalah sisi mata uang logam pertama. Jadi angka simbolkan dengan huruf kapital A dan gambar huruf kapital G. Sedangkan uang logam kedua adalah di baris pertama, yang ini, sisi angka dan G. Kemudian kita pasangkan A dengan A, saya menghasilkan A, A. Kemudian A sisi kiri dan G bagian atas, hasilnya A, G. Jadi sesuaikan dengan kolom dan baris. Yang kemudian G, ini, sisi gambar, G dengan A, jadi G, A. Jadi tempatkan pada kolom dan barisnya yang sesuai. Kemudian G dengan G berarti turun berada di kolom kotak ke-3. 1, 2, 3. G, G. Yang cara yang kedua, dengan menggunakan diagram pohon. Perhatikan tabelnya. Uang pertama, sisi uang logam pertama A dan G. Nah, setiap sisi uang logam pertama kita hubungkan dengan uang logam kedua. Uang logam pertama sisi A kita hubungkan dengan kedua sisi uang logam kedua, yaitu angka dan gambar. Begitu juga sisi gambar pada uang logam pertama kita hubungkan dengan kedua sisi pada uang logam kedua, angka dan gambar. Sehingga hasilnya kita baca, lihat garisnya A. Angka pada logam pertama dan angka pada logam kedua. Jadi ini A ini adalah A yang di depan inilah A untuk sisi angka pada uang koin pertama, dan ini adalah untuk pada uang koin kedua. Yang kemudian hasil yang kedua, kita lihat garisnya, sisi uang logam angka dihubungkan dengan sisi gambar uang logam kedua, sehingga hasilnya A, G. Kemudian G sisi angka gambar ke sisi angka logam uang kedua, hasilnya G, A. Kemudian sisi gambar uang pertama dihubungkan dengan
sisi gambar uang logam kedua, G, G hasilnya. Dari cara pertama dan dua, dengan menggunakan tabel dan garis pohon, diperoleh hasil sebagai berikut. Ruang sampelnya, ingat, tadi ruang sampel disimbolkan dengan huruf S kapital, sama dengan ditandai dengan kurung kurawal. Jadi, S sama dengan himpunan A, A, ini. Yang kedua, A, G, ini. Kemudian yang ketiga, G, A. Kemudian yang keempat, G, G. Terus, mana titik sampelnya? Titik sampelnya adalah, tanpa, untuk menuliskan titik sampelnya, kita di awal tadi dibahaslah, setiap anggota dari himpunan ruang sampel. Jadi, titik sampelnya ini tanpa menggunakan kurung kurawal. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukan ruang sampel dan titik sampel pada percobaan 3 uang logam. Di sini, di contoh kedua adalah percobaan 3 uang logam. Nah, perlu diketahui bahwa untuk menentukan ruang sampel dari 3 uang logam atau benda apapun, baik itu dadu atau gabungan uang logam dengan dadu, tidak bisa dibuat dengan menggunakan tabel, tetapi menggunakan diagram pohon, karena tabel hanya bisa menggunakan 2 benda saja. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan diagram berikut. Nah, sama dengan yang pertama, yang percobaan 2 uang logam tadi. Nah, ini kita sambungkan dengan uang logam ketiga. Jadi uang logam pertama, uang logam kedua seperti contoh tadi yang pertama ini. Uang logam pertama, uang logam kedua. Jadi, untuk uang logam ketiga, nah, sisi uang logam kedua kita sambungkan dengan semua sisi yang ada di uang logam ketiga. Kita perhatikan, untuk menentukan hasilnya, lihat garisnya. Sisi angka pada logam pertama, kemudian sisi angka pada logam kedua, kemudian sisi angka pada logam ketiga. Jadi ini urutannya sesuai dengan urutan koin. Koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Nah, kemudian angka, kemudian gambar. Berikutnya angka, gambar, angka. Ini hasilnya. Kemudian angka, gambar, gambar. Berikutnya, sisi gambar uang pertama, gambar, terhubung dengan sisi angka uang kedua, angka, dan angka sisi uang logam ketiga. Hasilnya gambar, angka, angka. Kemudian gambar, angka, gambar, GAG. Kemudian gambar, gambar, angka, jadi GA. Dan gambar, 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 GG. Jadi untuk menentukan hasil dari 3 percobaan uang logam ini, dilihat garisnya. Jangan sampai salah untuk menentukan hasilnya. Kita sudah buat benar dalam buat diagram pohonnya, tetapi hasilnya jangan sampai keliru. Jadi kita perlu tarik garisnya, disesuaikan. Nah, dari diagram tersebut maka diperoleh ruang sampelnya. Nah, seperti yang di contoh pertama dengan menggunakan kurung kurawal, ruang sampel disimbolkan dengan huruf S kapital. Jadi angka, ini perhatikan sisi uang logam pertama, sisi uang logam kedua, sisi uang logam ketiga. Angka, gambar, 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 angka. Gambar, angka, gambar. Ya, seharusnya ini cuma 1 A-nya. Gambar, angka, gambar. Dan gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Kemudian titik sampelnya. Sama seperti tadi, kita hilangkan saja kurung kurawalnya. Yaitu angka, angka, gambar, dan seterusnya. Ini salah input tadi, jadi hanya 1 angkanya. Jadi perlu diperhatikan, untuk melakukan percobaan 3 uang logam atau 3 koin, perlu kalian untuk memberikan tanda pada masing-masing koin. Koin pertama kita isikan tulis angka 1, koin kedua tuliskan angka 2, koin ketiga tuliskan angka 3. Jadi supaya kita tidak
bingung untuk menentukan yang mana koin pertama, yang mana koin ketiga. Jadi, kalian di rumah bisa mencoba secara mandiri atau dibantu oleh orang tua atau saudaranya untuk menentukan ruang sampel dengan menggunakan 2 koin, dengan menggunakan 2 dadu, atau campuran koin dengan dadu, atau 2 koin dengan 1 dadu, dan seterusnya. Untuk kalian bisa memahami lebih jauh tentang ruang sampel dan titik sampel. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan yang bisa Pak Guru sampaikan tentang peluang empirik, ruang sampel, dan titik sampel. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya peluang ini, peluang empirik dan ruang sampel serta titik sampel ini kegunaannya luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, selain contoh 2 tadi yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari, yang pertama adalah menentukan peluang cuaca hari ini. Misalnya apakah hari ini hujan, cerah, mendung, ataupun berawan. Yang kedua, menentukan ruang sampelnya, ruang sampel dari satu kejadian, misalnya keadaan cuaca hari ini. Apa sih ruang sampelnya dan titik sampelnya? Dan masih banyak lagi. Jadi kegunaannya peluang ini bukan hanya sebatas pada sebuah dadu dan sebuah koin, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum kalian pahami, kalian bisa menghubungi Pak Guru lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Nanti akan Pak Guru bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa yang kalian belum pahami. Nanti untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya, Pak Guru akan menjelaskan tentang peluang teoretik. Apa itu sih peluang teoretik? Nah, nanti pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Cukup sampai di sini pertemuan kita untuk pembelajaran kali ini. Harapannya Pak Guru, kalian tetap di rumah dalam masa seperti ini, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga atur olahraganya, tidurnya yang secukupnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada kita semua. Sampai jumpa dan salam sejahtera.